Wow, 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 wow. Cup. Subscribe. Klik. Wow, begonol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muntung Cupi, Cup Jako. Jogja. Nah, hebat. Mantap lah. Nah, ini kita bertemu lagi lah. Pada kesempatan kali ini di sebelah ulun sudah ada bapak-bapak. Nah, karena si Din lakian kan, kalau nyebinnya ibu-ibu. Nah, ulun nih hanya kenal ya ulun si Din. Siapa ngarang biar nih belum tahu. Cahyo Purwadi, tapi bisalah dipanggil biar agak tidak terlalu bapak-bapak, jadi Mas Cahyo. Mas agak manis lah. Ya, mas kan mahal. Mas kan lambung terus naik harganya. Sejuta. Geram kan? Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan memandiakan tentang pendidikan seni itu penting ya, Pak. Ya, benar. Nah, karena kebetulan si Din ini adalah sebagai guru kesenian kan lah. Enggak, benar. Nah, ngajar di mana kan? Di SMS 19 Banjarmasin. SMP 19 lah. Nah, menurut Ben nggak apa nih perkembangan pendidikan seni khususnya di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan lah? Ya. Seni penting, penting untuk sebagian orang lah. Oke. Tapi kalau menurut ulun tuh itu penting banget, karena dalam seni itu pembentukan karakter, khususnya kalau di dalam pendidikan ada pendidikan karakter. Nah, itu yang paling pas itu adalah pendidikan seni, karena di sana sikapnya, mentalnya, konsistensinya, disiplinnya itu semua ada. Dan ada juga vertikal ke atas, sebagai rasa syukur kita punya kemampuan bisa melihat dan membentuk apa yang kita lihat atau kita hayalkan menjadi sebuah karya seni. Nah, itulah seperti itu. Penting lah artinya lah pendidikan seni lah. Selain sebagai guru lah, si Din ini sebagai pelukis juga kan, perupa lah. Jadi tadilah pendidikan seni kenapa itu penting lah. Nah, menurut Pian seberapa besar pengaruhnya kalau pendidikan seni ini artinya diserap oleh anak-anak? Rata-rata mungkin pelajaran kesenian itu salah satu pelajaran favorit siswa, khususnya pelajar lah, anak SD, SMP, SMA. Pasti biasanya kalau ada kesenian itu happy lah, tidak ada tekanan, lebih sifatnya rekreasi, gembira gitu. lah. Ya, gembira. Hanya kalau cita-cita agak nonsen lah kalau seandainya pemerintah gitu. Ini agak langsung loncetan jauh lah. Misalnya pemerintah ingin memajukan sebuah kota, misalnya taruhlah kota Banjarmasin ini hendak menjadi kota pariwisata. Nah, terus untuk pariwisata itu harus ada sesuatu. Sesuatu itu budaya. Budaya yang paling dekat selain tari, musik, dan teater, salah satu yang agak dilupakan di Banjarmasin ini adalah seni rupa. Kenapa perlu seni rupa? Karena untuk menghiasi atau mempercantik tampilan kota itu adalah keseniannya, seni rupanya khususnya. Coba kita lihat Bandung, Jogja, apalagi Bali. Seniman-seniman atau para perupa itu mereka hidup dan berkembang sangat dinamis. Bahkan Sehingga kalau menghidupi lah. kalau menghidupi, sehingga tampilan kotanya itu coba perhatikan. Semakin hari ke hari itu cantik. Kenapa Bandung bisa dijual? Kenapa Jogja bisa dijual? Kenapa Bali bisa dijual? Karena di situ komunitas dan masyarakat seni, khususnya seni rupanya itu ada support dari pemerintah. Nah, terus kaitannya dengan pendidikan, sayangnya di Banjarmasin ini belum ada
jurusan atau apalagi fakultas seni rupa. Sayang yang sekali gitu. yang khusus gitu yang kan. mengkhususkan bilang seni rupa. Jadi kalau ibarat makan sayur tuh tanpa garam gitu. Iya. Ada beberapa universitas di sini hanya sendra tasik, tanpa mengurangi hormat saya pada sendra tasik. Tapi alangkah lengkapnya seandainya ada seni rupanya. Karena apa? Karena saya banyak mendidik lah, bukan mendidik, ya sharing ilmu lah sama anak-anak lah, khususnya usia remaja. Dan kalau kita perhatikan dari SD, TK, SMP, SMA, dia belajar tentang seni rupa. Nah, ketika si anak punya kemampuan untuk seni rupa, untuk melukis, desain dan lain sebagainya, bikin patung dan sebagainya, dia pasti langsung larinya ke Jawa. Iya, untuk lebih Karena nggak ada berkembang wadah lagi di sini. Seandainya ada wadahnya di sini, mungkin anak akan bisa berkembang maju. Ya. Terus ada beberapa kisah lagi ketika anak yang ambil jurusan jurusan desain di SMK. Iya. Nah, hanya saja semalam saya ngobrol-ngobrol dengan kawan kita. Iya. Ada jauh juga. Ya, karena jauh aja seniman juga. Iya. Nah, ternyata ada kegelisahan gitu. Ketika selesai SMK, dia ngambil jurusan desain. Langkah selanjutnya untuk kuliah itu kemana gitu? Seandainya di Banjarmasin lah. Khususnya karena Banjarmasin ini kan ibu kota provinsi lah. Gengsinya harus ada lah. Iya. Kenapa tidak dibuat jurusan pendidikan seni? Untuk dosen dan lain sebagainya insya Allah bisa lah. Banyak aja orang-orang yang sudah keluar ada S2 dan sebagainya. Putra-putra terbaik di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ini sudah banyak dan yang punya titel kesarjanaan seni rupa. Jadi mohon bapak-bapak pemerintah lebih respect lagi lah untuk seni rupa. Dan seandainya wadah itu adalah di sinilah, artinya kan memotivasi juga untuk kakak-kakak yang hendak melanjutkan pendidikan kesenian itu kan lebih semangat lagi gitu nah. Iya, betul. Ya kan, jadi istilahnya apa ya, selain ada praktisi ada juga akademisinya. Iya, betul. Ya kalau karena kalau ada akademisi itu mungkin akan lebih terarah. Tanpa mengurangi hormat saya pada praktisi dan yang bisa membuat kesenian dengan cara otodidak. Itu kan hanya orang-orang yang punya talenta dan punya bakat. Nah, tapi kita bisa menciptakan bila akademisi itu bisa membentuk dan mengarahkan. Nah, itu. Bahkan para praktisi itu seandainya diperlukan bisa jadi guru lah, jadi akademisi kan. Betul. Karena isi Jogja juga pertama di Asri dulu namanya Asri. Asri itu dibentuk jurusan seni rupanya itu bukan oleh yang S2, S3 bukan, tapi para seniman yang membentuknya itu. Seniman lah. Ya. Jadi mungkin nanti bisa banyak bicara Bang Hajri lebih paham tentang sejarah tentang kesenian itu lebih lengkap lagi di situ. Tapi jadi bukan hal yang tidak mungkin seandainya Banjarmasin ini punya jurusan seni rupa. Iya. Artinya seni rupa sebagai salah satu salah satu referensi lah atau tujuan gitu nah, dan menjadi minat bagi anak-anak kan. Karena kan kita ulun aja dulu lah waktu misalnya SD atau SMP kan selalu ada itu pelajaran seni menggambar kan. Tapi kan itu kan hanya sebatas tugas aja. Seandainya yang memang berpotensi itu ada tempat untuk menyalurkannya dan sebagai pendidikan lah, itu kayaknya lebih lumayan lah. Artinya kan secara kualitas mungkin nih hasil karyanya kan juga lumayan gitu nah. Dan kadang ada mindset di orang-orang tua kita lah. Untuk apa menggambar? Untuk apa kita berkecimpung di dunia seni rupa? Nggak akan jadi apa-apa ya.
Nah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah betul. Rezeki ulun tuh waktu kecil tuh hobi coret-coret. Iya, iya. Satu rim kertas HVS tuh habis untuk gambar-gambar. Terus latihan lah. Ya, latihan bikin namanya Memang gambar-gambar kanakan kan kayak itulah. Memang mulai lagi halus kan? Ya, mulai halus tuh. Jadi terbiasa coret-coret akhirnya SMP mulai menggunakan warna mulai SD tuh udah mulai menggunakan krayon terus SMP SMA kebetulan ketemu guru yang seniman juga, makin disupport gitu. Nah, ketika SMA terus kebetulan kuliah di UPI Bandung jurusan seni rupa, makin tergali lagi. Nah, ternyata yang kata orang bahwa menggambar itu atau jadi pelukis itu tidak akan jadi apa-apa. Alhamdulillah ulun ya diangkat juga lah sama kayak orang juga jadi pegawai negeri, jadi guru. Ya dari situ juga lah masalahnya adalah seandainya kada bisa menggambar belum tentu posisi ulun ada dalam posisi sekarang gitu. Nah, itulah. Jadi kada ya positive thinking lah. Apapun juga insya Allah kalau ada jalannya kalau kita sungguh-sungguh. Intinya kan ketika orang itu punya hasrat atau punya istilahnya keinginan yang kuat untuk menyalurkan hobi-hobinya kan ada tempatnya kan, intinya kan itu kan, entah apapun itulah selain misalnya seni rupa atau mungkin apapun, seandainya tempatnya ada, nah itu kan akan lebih menunjang betul. Dari segi kualitas dan juga kuantitasnya itu kekaryaannya kan, dan itu kan artinya mengembangkan daerahnya juga. Betul. Jadi sebagai juga kan, jadi kekuatan lah itu bisa daerahnya kan. Ya siapa tahu kan banyak yang jadi tokoh-tokoh itu di nasional kan banyak kan itu. Betul. Jadi mungkin banyak anak-anak kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita yang punya potensi-potensi atau bakat-bakat tentang seni rupa, apakah melukis, patung dan lain sebagainya. Tapi sayang ketika tidak ada wadah, jadi seharusnya mungkin bisa seperti ulun, atau lebih dari ulun, bisa mungkin suatu saat malah jadi dosen, betul nggak? Atau jadi dekan, atau jadi rektor, atau jadi apalah. Karena dunia sekarang ini siapa yang mau maju, terbuka peluang, ada wadahnya, dia bisa jadi maju, dia bisa berhasil. Nah, itulah kurang lebihnya. Nah, terakhir harapan pian nih tentang khususnya pendidikan pendidikan seni lah khususnya kan di Kalimantan Selatan ini kayak apa harapan pian nih? Kalau di sekolah, ulun tuh berharap setiap sekolah mempunyai laboratorium kesenian lah. Karena selama ini kan yang waktu sekolah paling ketemunya laboratorium IPA, laboratorium bahasa, paling enggak lah, paling 2 laboratorium atau 3 laboratorium multimedia, ada komputer dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang kadang dilupakan oleh pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan adalah membangkitkan atau mengupayakan adanya lab kesenian. Karena apa? Ketika pengalaman dulu, ketika kita anak-anak kita berkarya di kelas, namanya kesenian itu kan seni rupa, apakah membuat, melukis dan lain sebagainya, cat tumpah dimanapun. Nah, ketika ada wadahnya kan, ada laboratoriumnya, anak lebih termotivasi karena nanti di sana kan akan dipajang karya-karya anak. Dan si anak mau berkarya seperti apapun, waktunya terbuka sangat luas gitu kan, tidak hanya di saat pelajaran, di luar pelajaran dia bisa masuk ke lab gitu kan. Ada skill selainnya pintar di pelajaran yang istilahnya yang akademisi kan, juga keseniannya lah. Nah, keseniannya bisa juga. Bujur. Jadi kalau di kelas kadang kita berbenturan sama guru-guru pelajaran lain. Nah, ketika anak udah lagi asik-asiknya berkarya karena catnya tumpah atau apa, lagi moodnya lagi tinggi, kena semprot, guru lain, kenapa nih kotor, kenapa? Padahal kotor itu indah,
motor itu proses gitu Iya, kan. iya. Nah, itulah mudah-mudahan bisa terwujud Iya, cita-cita ulun tuh untuk adalah setiap sekolah tuh laboratorium kesenian. Iya, benar. Karena kalau ada tamu kunjungan ke sekolah itu yang dicari siapa? Guru kesenian. Iya. Sama anak-anak seni. Karena apa? Yang bisa langsung ditampilkan saat Iya. itu untuk menjamu tamu atau apa? Ya pasti kesenian kesenian itu. untuk hiburan. Nggak mungkin kan pelajaran ekstra Iya. di apa? Ditampilkan kan? Suruh berhitung, Iya, suruh iya. merumus dan lain sebagainya. Yang paling simpel kan Iya. kesenian dan menghibur kan seni itu. Acara-acara apa tuh? Acara-acara betul, acara-acara perpisahan atau apa. Nah, itu pasti Iya. kaitannya sama senian. Dan kesenian secara umum lah. Secara bisa, umum. bisa dimasukkan di sana. Iya, jadi laboratorium itu lengkap. Ada seni rupanya, ada seni musiknya, tarinya, Sastra, teaternya, segala macam. sastranya bisa masuk Iya. juga. Gitu. Dan itu kan anak makin berkarakter. Makin berkarakter. Tujuan pendidikan nasional kan mencerdaskan kehidupan bangsa Iya. yang berkarakter. Iya. Nah, insya Allah dengan adanya laboratorium di setiap sekolah bisa mencapai itu. Iya. Nah, itu tadi harapan Sidin lah, dan itu mungkin jadi harapan kita juga bersama lah. Mudah-mudahan nantinya di sekolahan Sidin ada laboratorium kesenian supaya kaum menyalurkan artinya hobi atau hasrat anak-anak sekarang ini kan. Ya, betul. Nah, oke, sampai di sini aja. Kita bertamu non Sidin di Muntung Cupi lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntung Cupi. Cup. Cup jago. Cuk aja. Cuk jago. Nah, saya kira. Ya. Muntung Cupi. Cuk jago. Nah, ya. Terima kasih. Dadah.